Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Arjuna, guru kelas 6 SDN 15 Subarang, Tigojoro. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah praktik pembelajaran dengan tema matematika dalam kehidupan sehari-hari melalui judul yang pastinya menyegarkan, yaitu membuat sirup enak terasa mantap. Pernahkah merasakan minuman yang terlalu manis? Atau justru hambar sekali? Nah, semua ini berhubungan dengan rasio dalam pembelajaran matematika. Jadi, mari kita belajar bersama dengan cara yang bermakna, berkesadaran, menggembirakan, dan tentunya dengan rasa yang penuh penasaran. Selamat menyaksikan. Kegiatan belajar dimulai dengan murid menyiapkan diri, lalu berdoa bersama agar pembelajaran berjalan lancar. Murid diperiksa kehadiran. Setelah itu, murid bersama guru menyanyikan lagu Hari Merdeka untuk membakar semangat dan meningkatkan rasa nasionalisme. Untuk menghadirkan fokus, dilakukan ice breaking sederhana, tepuk pagi, siang, malam, yang membuat suasana kelas semakin ceria. Setelah itu, guru memberikan apresiasi dengan menanyakan pengalaman murid tentang rasa sirup yang berbeda-beda. Terus, manis. Kira-kira kenapa ada yang manis, kenapa ada yang asam? Sirupnya terlalu banyak. Sehingga muncul rasa ingin tahu dan suasana hangat lagi bersahaja. Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep rasio melalui kegiatan membuat sirup enak terasa mantap dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya, murid dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok kemudian menerima lembaran kerja peserta didik dengan tema membuat sirup enak terasa mantap. Sirup. Oke, alat dan bahan sudah ada yang dibawa. Murid mendengarkan penjelasan guru mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian diberi kesempatan untuk bertanya agar lebih memahami kegiatan. Dengan penuh semangat, masing-masing kelompok mengerjakan kegiatan tersebut. Aduk. Oke, kita minumnya nanti ya. Selesaikan gelas kedua. Biasalah ya. Sudah teraduk semua? Ayo, silakan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Bagaimana rasanya? Wow. Duduk, bagus. Baca bismillah. Gimana rasanya? Terasa bisa. Setelah murid-murid melakukan percobaan, mereka berdiskusi dalam kelompoknya untuk menentukan hasil dari pekerjaan mereka. Oke, Bapak Abi, sudah selesai semua? Tugas yang aku ambil adalah membersihkannya. Gelas 1 terasa sangat hambar karena takarannya hanya 1 sendok makan. Gelas 2 terasa cukup lumayan, tidak hambar dan tidak terlalu manis karena takarannya 2 sendok makan. Gelas 3 terasa manis dan tidak hambar karena takarannya 3 sendok makan. Banyak semakin manis. Kami kelompok 2 lebih suka larutan kedua karena dia tidak terlalu hambar. Dari warnanya berbeda? Takarannya Kalau takarannya sedikit? tidak Menyala bosku. Pada kegiatan ini, murid mendengarkan arahan guru mengenai konsep rasio. Apa rasio ya? Rasio sirup terhadap air adalah 3 sendok berbanding 1 gelas air. Anda ingin membuat 10 gelas sirup. So, berapa gelas? 10. Air. Enak dan mantap. Berapa sendok larutan sirup yang dilakukan? Murid kemudian menghitung rasio pembuatan sirup untuk 10 gelas. Mereka berdiskusi, lalu bertanya jawab dengan guru untuk memastikan hasil perhitungan yang benar. Dari kegiatan ini, murid memahami bahwa rasio dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Angka 10 berapa? Silahkan memikirkan dulu, pikirkan terlebih dahulu.
30. 30 sendok sirup? Ya. Wah, kakak perempuan? 20. Kok berbeda? Soalnya kami supaya Sebenarnya berbeda. Kalau buat satu berapa sendok dari satu gelas? 3. 3 sendok sirup. Kakak perempuan? 2 sendok sirup. Guru lanjut mengajak siswa untuk berpikir kritis. Bagaimana membuat sirup dengan jumlah gelas yang berbeda. Misalkan 20 gelas, 30 gelas. Sehingga murid-murid memahami lebih dalam mengenai konsep rasio tersebut. Berapa banding berapa? 2 berbanding 3. rasio bunga terhadap daun 2 berbanding 3. kelompok 2. Guru mengajak siswa untuk mencoba menebak beberapa pertanyaan yang ada di layar depan kelas. Terhadap sekop Rasio terhadap sekop 5 banding 7. Pada tahap ini, murid sudah melihat menu yang ditayangkan oleh guru. Selanjutnya, murid-murid berdiskusi mengenai mana yang lebih untung belanja pada menu tersebut. Karena pada menu tersebut ada paketannya. Kalau kita beli paket Jumbo Evan PCS berapa tadi? 11? 11.000. Berapa untungnya? Daripada kita beli sekolah. 1.000 harusnya berapa? Beli satu berapa dia? 12. 4 kali 3.000. Kalau kita beli yang Jumbo 5 PCS berapa untungnya? 2.000. Harusnya berapa jadinya? 15.000. Satu-satu atau beli yang paket? Pakai. Untuk berjualan, kita harus membuat formula tersebut dengan perbandingan. Kalau kita buat di sana paket untung, tapi sama-sama 15.000, mau orang ini? Sebagai penjual harus tahu bagaimana menarik pembeli agar dia tahu, oh di perbandingan harganya seperti ini. Sebagai pembeli, kita harus pintar. Bagaimana kita melihat mana yang lebih murah? Pada tahap ini, murid diarahkan untuk membuat menu jualan dengan memanfaatkan Chromebook dan aplikasi Canva. Dia akan membuat masing-masing menggunakan Chromebook dan Canva. Murid bebas berkreasi menentukan menu minuman atau makanan yang akan dibuat. Namun, mereka juga harus menyertakan paket khusus yang menunjukkan keuntungan bagi pembeli. 2 minuman terlaris. Ferdi sudah selesai. Minuman saja. Bisa Jihan? Yes, coffee. Pak Robi mau pesan ini. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya berlatih memahami konsep rasio, tapi juga belajar menghitung keuntungan serta mengembangkan kreativitas dalam desain. Kalau kalian beli 3 gratis PS1. Untuk berapa? 5.000. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu akan selalu berhubungan dengan matematika. Salah satunya itu rasio. 1 ekor 2 buah atau 1 ekor. Pembelajaran hari ini ditutup dengan menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran. Murid menyimpulkan bahwa rasio tidak hanya dipelajari di buku, tetapi juga ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat membuat sirup, menghitung kebutuhan bahan, hingga merancang menu jualan. Refleksinya, murid merasa antusias dan gembira. Beberapa murid langsung memiliki ide jualan dari konsep rasio ini. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran hari ini bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk berpikir kreatif dan memanfaatkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini begitu menyenangkan. Malah saya memiliki ide untuk membantu ibu saya jualan dengan konsep rasio ini. Mantap pokoknya. Melalui kegiatan ini, murid belajar mengenai sains tentang larutan, mengenai engineering tentang proporsi, lalu mengenai matematika tentang rasio, lalu mengenai teknologi menggunakan Canva, lalu seni yaitu mendesain menggunakan Canva. Semoga pengalaman ini membuat kita semakin yakin bahwa matematika itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!
Dah.